بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر حمدا يليق بجلاله وشكره وعظيم سلطانه. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. أيها الحاضرون رحمني رحمكم الله. Alhamdulillah atas kudrat dan nirwana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Ahad 18 Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberikan nafas karunia umur yang sudah Allah titipkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada qudwatul hasanah Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Hadirin jemaah sholat subuh yang berbahagia, panitia mengarah jadwal kuliah subuh menitipkan tema bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat. Ayol hadirin rahimakumullah, banyak sebetulnya beberapa keterangan. Yang paling maksud adalah dalil yang diriwayatkan dari Daruqutni yang sering sekali telinga kita mendengarnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat anfa'uhum untuk orang lain, untuk linnas. Apa kira-kira yang menjadikan hal itu menjadi istimewa? Karena tidak semata-mata yang disampaikan atau sabda Rasulullah SAW itu bertentangan dengan kaidah positif yang ada dalam ini. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah apa yang disampaikan Rasulullah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi apa yang disabdakan itu adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada dirinya. Ayyuhal hadirin rahimani rahimakumullah, bahkan bagi mereka yang gemar berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, ya, kita menjumpai sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Jadi sebaik-baik di antara kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quranul Karim dan yang wa'allahu, yang mengamalkannya. Selain dirinya mengamalkan, juga mengajarkan kepada orang lain. Ini menjadi utama karena sebagian para sahabat ketika di zaman Rasulullah SAW masih hidup, ya, ada sebagian sahabat yang tidak ingin menyia-nyiakan waktunya berinteraksi dengan Rasulullah. Sebut saja adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, ya, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Hampir 5.374 hadis. Nama terkenalnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Pernah satu ketika Rasulullah SAW membentangkan sorbannya setiap beliau mengisi tahlil. Tapi seketika Rasulullah mengatakan pada sahabat, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang membentangkan sorbannya untuk alas dudukku, maka dia dijamin tidak akan pernah lupa apa yang telah aku sampaikan. Maka saat itu Abu Hurairah langsung ke depan. Nah, ini adalah salah satu surah istijabah yang segera melakukan melaksanakan instruksi kalau dalam barisan itu. Surah istijabah itu segera respon cepat. Langsung beliau membentangkan sorbannya, kemudian Rasulullah SAW duduk di sorbannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka seketika sahabat menanyakan, apa yang kamu rasakan? Memang setelah sorbanku itu dibentangkan, aku tidak pernah lupa lagi apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya, maka itu bisa dicek bagi ilmu hadis itu. Abu Hurairah pernah ya. Apakah sekali beralih bin Abi Thalib ataupun yang dekat dengan diri Abu Bakar radhiyallahu anhu itu minim atau minimalis dalam menyampaikan sabda-sabdanya Nabi? Ada dua hal ya. Ada orang, kan Abu Hurairah itu perjumpaan dengan Rasulullah itu cuma 3,5 tahun. Dia sahabat Ali bin Abi Thalib ya, sejak kecil sampai Rasulullah wafat bersama dengan dirinya. Ya, tapi dalam event-event tertentu mungkin tidak dengan Rasulullah. Tetapi di kalangan sahabat itu ada namanya Ahlus Suffah, orang yang tinggalnya di emperan masjid. Apa? Karena dia tidak ingin ya sedikit saja tertinggal info-info apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita mengenal ada orang yang terus bermulazamah, melazimkan dirinya dengan Rasulullah, itu kan beda. Dari cara gestur tubuhnya, mendengarkan, itu berbeda dengan orang yang hanya sekelebat saja. Itu kan keluarga saya dan sebagainya. Maka kenapa sehingga hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sangat banyak. Kalau 5.374 selama 3 tahun dibagi dengan 3 tahun setengah ya, dibagi dengan hari ya 365 hari, hampir seharinya itu beliau meriwayatkan di rata-rata 3 hadis. Bahkan lebih. Karena namanya hadis itu tidak hanya qaulan ya lisanan, tetapi juga ada hadis namanya takrir, apa yang menjadi ketetapan Rasulullah SAW. Apa contoh takrir itu? Ketika itu Rasulullah SAW dihidangkan oleh salah satu sahabat makanan ya, yang tidak tahu makanan itu apa. Ya. Setelah disampaikan bahwa makanan ini adalah sejenis kadal gitu. Kemudian apa yang menjadi sikap Rasulullah SAW, tidak jadi mengambil makanan tersebut, tapi di situ pun Rasulullah tidak mengharamkan atau suruh tidak engkau jangan meneruskan makanan itu. Jadi sejenis binatang itu yang hidup makannya itu lumut, Pak. Nah, itu salah satu hadis. Jadi selain hadis itu melalui qaulan ataupun sikap Rasulullah SAW, juga ada sikap takrir. Nah, jadi efektif sekali. 3 setiap hari mengeluarkan hadis 3 hadis minimal. Nah, sekarang hadis ini sudah terhimpun di beberapa mustad ya. Ada kutubu sitah ya,
imam yang 7 itu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, termasuk hadis tadi, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, itu adalah salah satu hadis yang diberikan oleh Imam Tirmidzi. Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimani rahimakumullah. Kenapa itu menjadi penting? Ya, karena salah satu asbab orang itu bermanfaat, hadirnya kita itu tidak menjadi kecemasan orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau ada si fulan mah tenang. Ya. Jadi sebagian orang mengakui kebaikannya, tapi jumhur orang-orang, wah kacau kalau nggak ada orang dia, pasti ini urusan nggak akan kelar. Itu adalah kalimat-kalimat yang secara langsung kita dapati dari sejak dulu sampai sekarang. Hadirin rahimakumullah, manfaat itu bisa kita rasakan. Satu adalah dari hadirnya yang bersangkutan itu memberikan iktibar, pelajaran pada kita semua. Ya. Sebutlah kalau Rasulullah SAW menjadi guru seluruh semua umat di dunia ini. Tetapi ada juga sahabat Nabi Muhammad SAW. Di kalangan sahabat itu sama, ya. Strata kehidupan itu mirip dengan sekarang. Ada kalangan sahabat yang memang ahli tafsir. Siapa misalnya Abdullah bin Abbas, ya, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah saudara sepupunya, tapi usianya memang masih belia gitu ya. Sehingga Rasulullah melihat potensi saudaranya itu ya, dari pamannya Abbas ya, itu saudara dari Abdullah, punya anak namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah punya potensi itu, sehingga Rasulullah saat itu mendoakan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, sempurnakan kemampuan dia dalam agama ini dan berikanlah pengajaran ya, atas apa analisa yang akan dihadirkan oleh saudaranya ini, mas kecil. Maka pernah satu saat sahabat Nabi, para veteran perang Badar, ada di situ Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian banyak sahabat-sahabat itu, siapa di antara kalian yang mampu menjelaskan tentang surat An-Nasr? Idza jaa an-nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada sebagian sahabat menjelaskan bahwa itu ciri kemenangan Islam, di mana itu hampir diterjemahkan ya. Idza jaa nasrullah, dan pertolongan Allah Subhanahu kemudian banyak orang-orang yang berbondong-bondong fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Apakah betul, wahai Abdullah bin Abbas? Dia mengatakan, lain jawabannya depannya, ya, bahwa umur Rasulullah SAW itu sebentar lagi. Jadi kita menyaksikan dalam saat Futuh Mekah, ya, ketika Mekah itu sudah dikembalikan ya, izzahnya orang kaum muslimin pada saat itu, maka tidak lama dari setelah itu Rasulullah SAW di tahun ke-10, 11 beliau wafat. Jadi subhanallah. Kemudian di kalangan sahabat juga ada kemanfaatnya secara materi. Siapa dia? Sebut saja Abdurrahman bin Auf. Siapa dia? Kalangan sahabat yang punya talenta bisnis entrepreneurship yang tajam sekali. Ketika sebelum ada
panggilan hijrah. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang saudagar, ya, seorang saudagar, seorang eksportir. Karena keumuman orang Makkah itu atau Quraisy itu adalah dia hobinya itu melambang buana, berdagang dia, yang menjajakan dagangan hingga hari ini. Ya. Nah, keberhasilan ketika di zaman feudalisasi Makkah itu Rasulullah sudah berhasil usahanya. Tapi ketika ada seruan untuk hijrah, sebagaimana sahabat mengikuti Rasulullah SAW, ya, tidak ada hadis namanya apa? Masalah niat itu kan. Innamal a'malu binniyat, ya. Sesuatu itu apa ya? Innamal a'malu, amal itu ditentukan dengan niatnya. Maka hijrah ya, ila Allah wa Rasulih, wa hijrah ila Allah wa Rasulih. Sampai dan Abdurrahman bin Auf ini adalah kalangan sahabat yang agak belakangan hijrahnya, ya, Masya Allah. Tapi apa keywordnya itu? Hijrah berarti meninggalkan semua apa yang ada di Makkah, kemudian menuju ke tempat peradaban berikutnya adalah di Yathrib, yang kita kenal dengan Al-Madinatul Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah, yang sekarang menjadi Madinah, ya, termasuk Haramain, ya, tanah yang diharamkan, ya, dua tanah yang diharamkan, Makkah dan Madinah. Ketika hijrah, apa yang dilakukan? Semua harta-harta yang dia dapatkan di Makkah itu dia tinggalkan. Sampai istilah hijrah itu tidak gampang, Pak, ya. Misalnya sekarang dari Bogor hijrah misalnya ke Banten, kita tinggal kalau sekarang naik kendaraan sendiri atau pakai kendaraan umum. Tetapi bedanya adalah masih ada rintangan di jalan-jalan itu, ya. Ada yang membunuh kayu, ada yang menakut-nakuti dan sebagainya macam. Ya, intinya pada saat Rasulullah menginstruksikan hijrah itu, posisi kaum mukminin ini posisi yang sangat terdesak. Bahkan sebagian dari para sahabat itu yang meninggal, ya, dikarenakan tekanan itu, diembargo secara ekonomi, sulit untuk mendapatkan hak-hak, baik pun itu tanahnya sendiri. Jadi kita bisa menggambarkan situasi saat itu bahwa kafir Quraisy itu menggenggam semua infrastruktur, sehingga orang-orang Muslim, orang beriman saat itu betul-betul terpuruk. Maka ketika hijrah itu beliau agak belakangan, Abdurrahman bin Auf. Ketika sampai di Madinah, ini bahkan ada salah satu bab di dalam Sahih Imam Bukhari ini, bab seseorang menawarkan hartanya dan keluarganya kepada sahabatnya, kepada saudaranya. Nah, ini sebetulnya adalah kasusnya Abdurrahman. Ketika kapan? Ketika sampai di Madinah, maka Rasulullah SAW itu mempersaudarakan antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Ya. Nah, Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan sahabat Nabi asli orang Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini adalah seorang yang kaya raya. Ya. Kemudian sebagaimana setelah ada bayangan dipersaudarakan, ditakhirkan oleh Rasulullah, maka tidak cukup dengan mengenal nama, tinggal di mana, tidak. Tapi betul-betul itu sama dengan saudara nasabnya. Ya. Kalau kita memberikan sesuatu kepada adik atau kakak kita, berbeda dengan kepada orang lain misalnya, ya. Nah, kalau sudah ditaahkan itu betul-betul apa yang harus dia tanggung, apa yang dia harus saling ta'awun al-birr, betul-betul diamalkan. Maka saat Rabi memanggil Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman saudaraku, aku ini memiliki rumah 4, ladangku banyak. Silahkan engkau pilih salah satu. Luar biasa. Dan satu lagi yang jarang ditemui, aku ini memiliki istri banyak. Bapak Ibu sekalian, paradigma poligami di kita itu apa artinya? Lebih, ya, lebih dari
satu kan, bisa dua, bisa makna, wafilasa, warubah. Tapi istilah ta'addud di dalam kamus orang Arab itu berkurang. Karena sebelum syariat itu Islam membatasi tempat itu dulu, punya istri itu unlimited kan. Boleh berapa saja, mau 10, mau 15 silahkan. Dan itu keumuman. Maka apa yang ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf, silahkan wahai Abdurrahman, aku memiliki istri banyak, silahkan kau pilih, maka aku akan menceraikan dan untuk silahkan. Subhanallah. Apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf saat itu? Barakallahu laka fi malika wa barakallahu laka fi ahlika. Semoga Allah memberikan berkah pada harta Anda dan Allah semoga memberikan keberkahan pada keluarga Anda. Dullani ala suqiku, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Masya Allah, situ. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Dia tidak ingin dininabobokan dengan tawaran yang tinggal duduk ya, tinggal menikmati kehidupan gitu lagi kasarnya. Seorang Abdurrahman yang sudah terbangun sifat entrepreneurship-nya, dia minta tunjukkan pasar di Madinah di mana. Nah, singkat cerita tidak lebih dari setahun Abdurrahman bin Auf itu sama prestasinya seperti Halimah, bahkan lebih. Karena apa? Secara bilah muslimah itu posisinya sudah orang yang beriman di Madinah itu. Ya, ada kaum Aus dan Khazraj saat itu, tetapi pada umumnya lebih nyaman ketimbang di Makkah yang saat itu masih digenggam oleh orang-orang kafir Quraisy. Suatu ketika, ya, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya tentang apa? Kalau Rasulullah ingin membangun infrastruktur, ingin membangun kepentingan untuk orang banyak, termasuk kebutuhan untuk menghadapi peperangan. Karena namanya sebuah invasi peperangan itu harus terkonversi dengan anggaran, ya. Bagaimana anggaran di APBD misalnya. Apa yang kiprah yang dilakukan oleh seorang kepala daerah itu bersumber dari APBD yang direncanakan. Apa yang menjadi pemasukan, apa yang belanja yang akan dianggarkan. Sama ketika itu Abdurrahman bin Auf memberikan kepada Rasulullah sebesar 200 uqiyah emas. Satu uqiyah itu menurut ekonomi Islam adalah 119 gram. Jadi kalau 200, potonglah 19-nya, 20 kilogram emas. Masya Allah. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, nampaknya Abdurrahman bin Auf itu zalim. Gimana dengan anak istrinya? Ya, Masya Allah. Jadi sudah kebayang ini manusia pilihan ini, kemanfaatannya langsung dirasakan. Apakah betul begitu? Coba kita panggil Ta'al Abdurrahman. Kemudian Rasulullah menyatakan begini, ya Abdurrahman, apakah 200 rupiah yang kau infakkan ya, untuk Islam ini, bagaimana kondisi anak dan istri? Alhamdulillah ya Rasulullah, di rumah ternyata lebih banyak dari sekedar 200 rupiah. Orang belum lama tinggal di Madinah, tapi dia bisa menghasilkan ya, keuangan yang dahsyat. Jadi kalau digali oleh para ekonom Islam itu kan salah satu ya urwah bagaimana bisnis sampai sebesar itu ya, dalam waktu yang singkat. Hadirin rahimakumullah, tidak satu event saja, Pak. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu pernah memberikan 800 dinar kepada setiap para veteran perang Badar. Kita ketahui sekitar ada 100 orang. 100 orang kali 800 dinar. Berarti ada 80.000 dinar. 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. 1 dinar.
kali 80.000 dinar. Berapa kira-kira? Banyak ya. Itu tidak satu event, Pak. Maka kalau ada muhsinin yang menyampaikan infak atau sedekahnya terus-terusan, karena yakin dengan sabda Nabi, "Mana qasat sadaqatun min malin." Tidak akan pernah menjadi kekurangan seseorang dikarenakan dia bersedekah. Yakin, Pak. Ini sabda Nabi. Rasulullah mengamalkan sendiri, para sahabat juga mengamalkan. Banyak juga sekarang. Bahkan dengan sedekah itu bisa memberikan keajaiban, kesehatan baik raga dan jiwanya. Hadirin rahimahullah. Tadi 200 ketiga. Kemudian 800 dinar untuk 100 orang veteran perang Badar. Dan pernah juga beliau terhitung apa yang sudah diinfakkan. Tadi kan uang dinar emas. Beliau juga dihitung total sampai beliau wafat itu memberikan sejumlah 1.500 ekor unta. Satu ekor unta kalau kita persamakan dengan harga sapi Australia, harganya 35 juta, kali 100 saja sudah ketahuan 3,5 miliar. Dikalikan 1.500 sudah ketahuan berapa. Jadi, naqasat sadaqatun min malin itu kan artinya begini, kalau kita punya harta 10, diinfakkan 1, tinggal berapa? 9 ya. Secara kuantitas jumlahnya berkurang. Tetapi dengan memahamkan hadis tadi, mana qasad sadaqatun min malin itu justru secara nominal bertambah. Bisa saat itu di dunia dia saksikan, bisa setelah itu dinikmati oleh para ahli waris. Hadirin rahimahullah. Singkat cerita bahwa Abdurrahman bin Auf dihitung para ekonom Islam setelah beliau wafat dan beliau meninggalkan anak dan istrinya, terhitung harta kekayaannya itu adalah 2.560.000 dinar. Ya, kalau lebih berkonversi sekitar 4 triliun. Hadirin rahimahullah, itu adalah salah satu sosok kemanfaatan seorang Abdurrahman bin Auf dari sisi maliyahnya. Kalau para sahabat fasir banyak ya, setelah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas ya. Kemudian ada dari Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi ya. Namanya si Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi adalah suku dari Daus yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Banyak sekali sahabat yang punya talenta. Seperti yang kita saksikan kan, ada ekonom gitu ya, ada politikus, ada siapa lagi, ahli sosiologi dan seterusnya. Sama. Yang dibangun sebuah peradaban itu adalah orang-orang yang betul-betul punya kemampuan dalam ini kehidupan. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baik umat itu ada di zamanku. Ya. Minal qurun itu. Setelah zamanku, tabi'in, tabi'in, ada tiga sebaik-baik manusia yang hidup di zaman Rasulullah SAW adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sekarang ini, kita ingin mengambil inspirasi dari kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, terus ke para tabi'in dan tabi'in. Maka istilah salaf itu sesungguhnya adalah apa? Dia menginspirasi orang-orang terbaik di zaman dulu. Pertanyaannya, apakah zaman salaf ada sebagian orang yang bermanfaat? Ada. Ya, jadi salafi itu bukan makna khusus, ya, tetapi makna umum itu adalah bagaimana kebaikan-kebaikan orang dahulu itu memang dikenal kebaikan-kebaikan, punya talenta masing-masing. Ya. Bagaimana seorang Khalid bin Walid di semua pertempuran ketika dia sebelum masuk Islam kan memang dikenal ahli strategi kan. Tapi ketika dia masuk ke dalam Islam, setiap pertempuran itu ya hampir semua pertempuran itu dimenangkan oleh Islam di bawah pimpinan Khalid bin
bin Walid. Tapi ketika akhir hayatnya Khalid bin Walid ini kan ada sebuah instruksi bahwa dicopot ya, jabatannya dari jenderal, ya, panglima perang saat itu, digantikan oleh sahabat yang lain. Tapi apa yang saat itu terjadi? Khalid bin Walid, aku memimpin itu bukan karena manusia, tetapi aku memimpin peperangan itu dalam armada peperangan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kenal ya, Khalid bin Walid itu meninggalnya kapan? Pada medan pertempuran? Tidak, di kasur Pak, karena sakit. Padahal cita-citanya itu jihad sabiruna ya, kemudian al-maut asma amanina itu kan, bagaimana banyak slogan-slogan itu ya, bahwa Al-Quran dusturuna gitu ya, al-maut fi sabilillah, kemudian al-maut asma amanina, itu betul-betul ya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau lihat peluangnya untuk gugur di medan perang itu beberapa puluh kali perang saat itu, tetapi Khalid bin Walid meninggalnya di atas ranjang. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah, sangat banyak sekali kemanfaatan cerita itu dari sahabat Nabi dan tentu para sahabat, termasuk orang-orang yang menjadi imam madzhab. Madzhab itu kan ada 4 ya, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Semua orang kalau lihat biografinya lupa kita posisinya di mana ya, jauh Pak. Maka ada sebagian orang yang ya artinya disebut batalun nas, batalun nas, ya batalul haq, batalun nas, orang yang sombong, sehingga saya tidak perlu katanya kalau belajar Islam itu langsung kepada sunnah Nabi. Terus para sahabat gimana? Ya enggak. Wah, ini bukan pemahaman yang perlu dipertanyakan. Mazhab itu adalah mu'tabar, imam yang kita ikuti. Ya, karena yang disampaikan oleh para imam tersebut, ya, walaupun ada perbedaan, tapi masih dalam koridor. Ya, koridor dalam hukum Islam. Dan itu diakui oleh mu'tabar keseluruhan di Islam di dunia ini. Kalau misalnya Tunisia, Maroko, gitu, itu arahnya ke mazhab asal Imam Malik ya. Dari hukumannya di Indonesia adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Dan itu tidak masalah. Ada orang yang melafalkan gunung, ada orang yang ketika niat itu kan tidak dizaharkan, ada yang niat itu kan perbuatan hati dan seterusnya, silakan. Karena itu ada tuntunan. Hadirin rahimani rahimahullah. Nah, peran kemanfaatan itu tentu ya ada bosnya sesungguhnya. Adalah bagaimana Allah ma'izzal Islam wal muslimin, yaitu untuk kemuliaan umat Islam. Sebagaimana doa kita, doa terbaik kita, Allah ma'izzal Islam wal muslimin wa ahlul kuffar wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Sesungguhnya adalah target kita semua. Bagaimana kita mengembalikan kemuliaan izzah umat Islam ini. Saya kira orang yang tinggal di negara kita itu, di negara kita itu banyak. Berapa berpokok yang lahir di Indonesia. Tidak salah dua. Dia jujur dengan ilmunya. Yang kedua adalah punya keberanian. Saya kira itu yang menjadi masalah. Banyak orang-orang yang ada tapi tidak jujur, sehingga ya bagaimana mengelola negara ini jadi salah lurus ya. Tidak merasa, ya merasakan begitu ya. Tidak sedikit ahli-ahli kita. Bahkan dulu orang-orang Malaysia itu kalau belajar perguruan tinggi itu datang ke Indonesia. Tapi hari ini apa yang disaksikan? Kebalikannya, kita belajar di Malaysia, di UK, di Malaysia, di Kuala Lumpur. Bahkan sebagian juga sekarang ke Turki. Bagaimana kebijakan pemerintah itu terhadap sektor pendidikan itu besar anggarannya, tapi di kita kok lumayan. Rahmatullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan sampai akhir Ramadan kita, dan Allah Subhanahu wa taala
menempatkan kita menjadi manusia yang bertakwa hingga berumur tahun. Demikian aku ada astagfirullahaladzim wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang-kadang ada cara dengan dia. Saya